Halo semuanya, selamat datang di channel Knowing. Pernah dengar nama Salakanagara? Banyak orang belum tahu, tapi kerajaan ini sering disebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Bahkan disebut berdiri jauh sebelum Kutai dan Tarumanegara. Namun ada satu hal menarik, sampai hari ini keberadaan Salakanagara masih jadi misteri besar. Apakah benar pernah ada kerajaan kuno di Jawa Barat pada abad kedua Masehi? Atau jangan-jangan ini hanya legenda yang ditulis berabad-abad setelahnya? Mari kita kupas bersama tentang Salakanagara, kerajaan yang disebut-sebut sebagai asal mula peradaban Sunda. Menurut naskah kuno, Salakanagara berdiri sekitar tahun 130 Masehi di wilayah Jawa Barat bagian barat, tepatnya di sekitar Pandeglang, Banten sekarang. Nama Salakanagara sendiri berarti negeri perak, dari kata Salaka yang artinya perak dan Nagara yang berarti negeri. Dikisahkan, kerajaan ini didirikan oleh Dewa Warman I, seorang bangsawan dari India yang datang sebagai pedagang. Ia menikah dengan Putri Akitirem, kepala adat setempat, dan kemudian menjadi raja pertama Salakanagara. Nama lengkapnya cukup panjang, Prabu Darmalokapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Kerajaan ini dipercaya berkembang menjadi pusat perdagangan maritim. Letaknya strategis di pesisir barat Jawa membuatnya menjadi tempat singgah kapal dari India, Arab, hingga Cina. Beberapa peneliti berpendapat hubungan dagang itu membuat kawasan ini menjadi salah satu wilayah tertua yang mengenal budaya luar sebelum abad keempat. Semua kisah tentang Salakanagara bersumber dari naskah Wangsakerta, yaitu kumpulan naskah sejarah yang ditulis di Cirebon pada abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1677 Masehi. Naskah ini berjudul Pustaka Raja-Raja Ibhumi Nusantara dan disebut disusun oleh Pangeran Wangsakerta bersama para cendekiawan dari berbagai kerajaan di Jawa. Dalam naskah itu, Salakanagara disebut memiliki 20 raja yang memerintah secara turun-temurun. Kerajaan ini akhirnya melebur dengan Tarumanegara pada masa Dewa Warman VIII sekitar abad keempat. Masalahnya, naskah Wangsakerta baru ditulis 1500 tahun setelah masa yang diceritakan. Dan hingga kini tidak ada prasasti atau artefak fisik yang bisa membuktikan kisahnya secara langsung. Banyak sejarawan meragukan keaslian kisah Salakanagara karena satu alasan besar. Naskah Wangsakerta ditulis terlalu jauh dari waktu kejadian, dan kemungkinan besar berisi campuran sejarah, mitos, dan kebanggaan daerah. Beberapa ahli menilai naskah itu mungkin dibuat untuk mengangkat kebesaran leluhur Sunda, agar memiliki sejarah yang sama panjang dengan kerajaan-kerajaan besar lain di Nusantara. Namun, ada juga sejarawan yang menilai, meski tidak ada bukti prasasti, bisa jadi kisah ini berasal dari ingatan kolektif masyarakat kuno yang diwariskan turun-temurun, lalu baru ditulis kemudian. Selain itu, di daerah Pandeglang dan Teluk Lada, peneliti menemukan batu-batu besar, dolmen, dan bekas pemukiman tua yang masih menunggu penelitian arkeologis lebih dalam. Jadi, apakah Salakanagara benar-benar ada, ataukah hanya simbol peradaban awal Sunda? Sampai sekarang, jawabannya masih kabur. Terlepas dari perdebatan itu, cerita tentang Salakanagara punya nilai budaya besar bagi masyarakat Sunda dan sejarah Nusantara. Ia menunjukkan bahwa jauh sebelum masa kerajaan besar seperti Majapahit, di tanah ini sudah ada komunitas maju yang mengenal perdagangan dan struktur pemerintahan. Selain itu, mitos ini juga menegaskan pentingnya identitas daerah, bahwa sejarah Nusantara tidak tunggal, setiap daerah punya cerita sendiri yang bisa jadi lebih tua dari yang kita kira. Beberapa tokoh lokal bahkan berpendapat penelitian arkeologi di Banten dan Pandeglang bisa saja suatu hari membuktikan keberadaan Salakanagara secara ilmiah. Jadi, bukan tentang benar atau salahnya keberadaan kerajaan ini, tapi tentang bagaimana sejarah Nusantara masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Kita sering berpikir sejarah sudah selesai ditulis, padahal sejatinya sejarah itu hidup, terus tumbuh setiap kali kita menggali masa lalu dengan pikiran terbuka. Apakah Salakanagara benar-benar pernah berdiri? Mungkin waktu dan penelitian yang akan menjawabnya. Yang pasti, dari kisah ini kita belajar bahwa setiap legenda bisa jadi potongan penting dalam puzzle sejarah bangsa kita. Menurut kamu, Salakanagara itu fakta sejarah atau sekadar legenda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.